Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ila ayat surahallahul azim. Hadirin dan hadirat sidang jamaah Isya tarawih beserta witir rahimakumullah. Marilah sambil kita berniat i'tikaf dan bertafakkur di rumah Allah yang sederhana ini, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sedikit pinjaman umur kepada kita. Yang semua kita ini tidak lain adalah camat. Kita ini calon-calon mati. Yang semua kita yang bernyawa seperti ini akan mati. Itu sudah pasti, itu janji Allah. Dan kita sudah lihat buktinya. Tidak ada yang meragukan. Ada dulu banyak teman kita, sekarang tinggal 1, 2, 3. Bukankah itu termasuk salah satu pembuktian akan benarnya ayat Allah? Karena itu kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertaubat dalam rangka mempersiapkan pundi-pundi amal kita, yang nantinya ketika kita sudah kembali ke hadirat Allah, itu akan menjadi bekal kita. Karena itu kita selalu bersyukur. Semoga umur yang diberikan Allah itu berkah, penuh maknanya kepada kita. Jangan sampai seperti kata Rasul, orang-orang yang celaka, kata Rasul, orang yang panjang umurnya tetapi jelek pula amalannya. Ini orang celaka, kata. Kita harusnya menjadi orang yang baik, yang seperti kata Rasul, orang-orang yang baik itu orang yang panjang umurnya tetapi banyak pula amal kebajikan. Man tala umuruhu wa hasuna amalu. Orang-orang yang baik, orang yang panjang umur tapi juga banyak amal kebajikan. Jangan seperti yang saya katakan, orang yang paling celaka itu orang yang qala umruhu wa sa'a amalu, tapi juga jelek amal. Hadirin dan hadirat sidang jamaah saya muliakan, salam mari sama-sama kita alamatkan, kita sajikan pada seorang pemuda padang pasir yang telah memberikan semacam bukti teladan, tidak hanya kepada umatnya yang muslim, tapi bukan juga kepada orang yang bukan muslim, bahwa Islam ini memang betul-betul ajaran yang indah, yang dalam bahasa hadisnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu adalah agama yang tertinggi. Tidak ada agama yang paling tinggi atau yang melebihi Islam. Inilah beliau sudah membuktikannya. Kurang dari 23 tahun beliau berhasil merubah peradaban manusia dari manusia yang jahiliyah, yang barbar. Bukan jahiliyah di bodoh, mereka sudah menciptakan beberapa temuan teknologi. Sudah bisa menemukan teknologi pencairan perunggu, perak, emas dan sebagainya. Tetapi yang disebut jahiliyah sini jahiliyah orang-orang yang zalim kepada diri. Orang-orang yang mempersembahkan sesuatu hal yang tidak pantas dipersembahkan, termasuk diantaranya memakan kue sudah dibikin sendiri, membuat patung lalu disembah oleh dirinya sendiri. Ini diantara yang disebut dengan jahiliyah. Dan jahiliyah serta kezaliman terbesar manusia, kalau kita baca dalam banyak buku, termasuk buku tafsir, buku fikih dan sebagainya, sebenarnya kebodohan manusia adalah manusia yang kafir dan syirik. Itu kebodohan dan kezaliman paling besar. Makanya Luqmanul Hakim ketika menjelaskan tentang syirik pada anak, beliau mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, hai anakku, merupakan kezaliman yang sangat agung. Kenapa kezaliman yang sangat besar ini?
Karena dosa lain kata dan banyak ayat kita baca, kalau kita bertobat, ya Allah mengampuni dosanya. Allah mengampuni dosa-dosa lain selain syirik, tapi dosa syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Allah berfirman Al-Quran, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tidak akan. Jadi Allah, insya Allah dengan kirahman darah ini akan mengampuni dosa lain selain syirik. Jadi kalau dosa yang tidak pernah diampuni, artinya kita selamanya di bakalan neraka, itulah hakikatnya disebut dengan kezaliman yang sangat agung. Oleh karena itu bersyukurlah kita dengan diutusnya Muhammad SAW itu, kita tidak perlu lagi mencari Tuhan, tidak perlu lagi susah-susah mencari Tuhan seperti Ibrahim mencari Tuhan. Ibrahim dulu kita baca dalam Al-Quran dikatakan ketika beliau malam hari melihat bintang, beliau melihat ini Tuhanku cantik, dia berbina-bina berkelap-kelip. Ternyata ketika bulan bintang itu tenggelam ditutup awan, beliau pun sadar ternyata bintang ini tidak pantas dituhankan karena dia tenggelam. Lalu kemudian beliau melihat bulan lebih besar daripada bintang, hebat dia, lebih terang dia. Lalu beliau berkata dalam hatinya, inilah Tuhan. Ternyata bulan itu juga tenggelam. Lalu kemudian beliau yakin bahwa ini bukan Tuhan. Dan beliau mengatakan akhirnya ketika beliau melihat matahari seperti ini lebih besar, inilah Tuhan. Ternyata matahari juga tenggelam waktu maghrib hari. Maka beliau sadar, seandainya Tuhanku tidak menunjukiku, Tuhan tidak memberi hidayah kepadaku, begitu kira-kira keyakinan hati Ibrahim, maka termasuklah saya masuk orang-orang tidak menunjukiku. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kehadiran Muhammad SAW, sehingga kita tidak harus mencari-cari Tuhan lagi. Sudah jelas Tuhan itu, dan sudah jelas agama yang paling benar yang kita pegang dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya saja agama yang diakui oleh Allah, agama yang sah, agama yang legitimate dalam pandangan Allah, tidak ada lagi kecuali agama Islam. Bersyukur kita, alhamdulillah, meskipun di negeri yang mayoritas bukan Muslim, kita masih tetap berpegang teguh pada agama ini. Cuma persoalan yang harus kita tanya pada kita sendiri, akankah ada orang-orang atau anak cucu kita nanti yang tahu menyembah Tuhan Allah, yang tahu berpegang dengan agama Islam ini harus kita pegang. Dan pertanyaan inilah yang sering dipertanyakan oleh hamba-hamba Allah yang mulia, wali-wali Allah termasuk para ulama, para nabi dan para rasul. Ketika beliau ingin wafat, artinya beliau sudah uzur, termasuk Nabi Yakub alaihissalam, termasuk nabi-nabi yang lain, beliau bertanya kepada anak cucunya, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan kalian sembah setelah kami nanti berlalu? Setelah kami kembali ke hadirat Allah, apakah kalian masih tahu menyembah Allah? Kira-kira begitu. Tapi orang kita kebanyakan, dimanapun saya lihat sekarang cenderung kita terjangkit penyakit materialisme, hedonisme, kenikmatan sesaat duniawi belaka. Kita tergoda dengan kehidupan fata morgana dunia yang tidak jelas, lalu kita gadaikan akhirat yang kekal. Inilah yang saya pikir perlu kesadaran kita semua, bahwa kita semua ini adalah perantau. Kalau kita tahu hidup ini adalah sebagai merantau, maka sudah pasti kita akan terus berusaha mencari bekal dan menyimpan bekal untuk hari akhirat kita. Dan tidak usah cari-cari banyak-banyak atau mencari apa bekal paling baik. Allah menjelaskan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah olehmu hai hambaku apa bekal, dan ketahuilah sebaik-baik bekal itu tidak lain adalah. Dan inilah yang kita sedang berada dalam kapal bernama Ramadan, akan mengantarkan kita kepada satu kondisi disebut dengan kondisi takwa. Ini satu. Maka Allah memberikan pelajaran kepada kita, memberikan momen penting sebagaimana bulan Ramadan ini tentu tidak tanpa maksud. Semua sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita semuanya itu ada maksud. Maka Rasul juga mengajarkan kita berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Rabbana, hai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang Kau ciptakan di dunia ini termasuk perintah-perintah-Mu semua itu kecuali mengandung faedah. Tidak ada yang sia-sia.
Lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada kita misalnya sebenarnya saya sudah jelaskan. Allah ingin mendamaikan di antara akal dan nafsu yang ada pada kita. Allah memberikan satu kepada kita akal, lalu Allah juga memberikan hawa nafsu. Supaya akal dan hawa nafsu ini tidak bentrok, supaya akal dan hawa nafsu ini bisa bekerja sama dalam mencari ridha Allah, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai wahyu, sebagai hal yang mendamaikan antara akal dan nafsu kita. Maka kita lihat orang-orang yang lebih cenderung akalnya, ya, tapi tidak dilaksanakan, tidak ada sentuhan wahyu, orang ini akan menggunakan akal yang untuk kehancuran dia sendiri dan juga orang. Maka kita lihat misalnya ada temuan bom atom. Itu bom itu sebenarnya dibuat itu untuk kepentingan umat manusia. Tapi karena yang menggunakan atom itu, bom atom itu bukan orang yang bertanggung jawab, bukan orang-orang yang punya iman kepada Allah, maka cenderung bom itu untuk membunuh orang. Termasuk dinamit. Dinamit itu ditemukan oleh Nobel. Alfred Nobel itu orang yang menemukan dinamit. Dia temukan dinamit itu pertama untuk membantu pertambangan supaya kehidupan manusia ini lebih mudah. Kalau dulu menggali misalnya gunung harus bor lama-lama, maka taruh granit, ditaruh dinamit itu meledak, lalu jadilah jalan raya, jadilah tambang dan sebagainya. Tetapi karena kemudian dinamit ini dipakai untuk orang menyerang negara lain atau suku atau bangsa lain, maka tanda dinamit ini bisa menjadi berbahaya. Akhirnya kalau kita baca dalam biografinya Alfred Nobel itu, dia menyesali telah menemukan dinamit yang kemudian disalahgunakan oleh manusia yang lain. Lalu sebagai penyesalannya dia sumbangkan semua harta benda yang dia miliki untuk membantu semua penemu-penemu ilmu pengetahuan yang dapat memberi kemanfaatan kepada manusia yang lain. Itulah awal cerita bahwa sesuatu itu yang diberikan Allah kaum ini positif dan dia netral. Tapi kenetralan ini bisa berbahaya ketika dimanfaatkan oleh orang-orang yang akalnya tidak disentuh oleh wahyu. Makanya fungsi wahyu ini sangat penting. Atau sebaliknya orang-orang punya nafsu. Nafsu ini kalau tidak dikelola dengan wahyu dan tidak dibantu dan akal, maka nafsu ini bisa berbahaya, lebih bahaya pada nafsu ini. Semalam saya sudah katakan bahwa dikatakan dalam Al-Quran, manusia ini kalau tidak ada agama, manusia ini bisa lebih berbahaya pada binatang. Balik. Makanya saya tidak salahkan. Ada Ustaz di Indonesia mengatakan begini. Binatang tanpa agama pun kalau dia anjing misalnya akan melahirkan anak-anak anjing. Tetapi manusia kalau tidak ada agama, bentuknya manusia tapi orangnya anak bisa jadi anak binatang, anak harimau, anak kerbau dan sebagainya. Coba bayangkan. Anak babi 10 anak babi orang. Tapi anak manusia belum tentu dengan orang jadi anak manusia. Ada anak tikus yang suka mencuri, yang suka merampok, itu suka korupsi, tikus itu akal tikus. Ambil barang, makan padi, bikin lubang, taruh ke lubangnya, itu tikus. Korupsi gitu kan. Ambil uang negara, robah namanya, cuci uang, jadi milik dia. Ada duit anak yatim, duit orang bagi miskin. Tapi dipretelin dia, dibuat tidak resmi, ditukar, dibeli barang-barang seperti di Indonesia itu ada yang bikin SIM itu. Siapa di jenderal polisi, Pak rumah, beli rumah, macam-macam. Dialih namakan sehingga jadi milik dia, sebenarnya bukan uang dia. Ini akal anak tikus, itu manusia tikus. Ada manusia seperti kucing. Ada manusia seperti kucing. Coba lihat kucing. Kucing kalau sudah ada kucing itu kasih ikan seekor satu potong, kasih lagi ikan itu dilempar, dia cari ikan sana, ambil juga dia. Ini manusia lobang, ini manusia. Dan banyak lagi contoh-contoh lain kalau kita sebutkan malu. Makanya penting agama bagi manusia. Karena kalau tidak ada agama, manusia ini bisa celaka. Dalam sejarah, saya baca sejarah agama, itu di Afrika ada satu komunitas. Ketika seorang bapaknya meninggal, karena biasa mereka itu bapaknya banyak istri. Ketika bapaknya meninggal, itu istri bapaknya bisa diwarisi oleh anak yang tertua. Di Afrika. Karena tidak ada agama Islam di situ. Agama-agama yang dia sembah-sembah, agama dari jin. Ini penting sekali agama beliau.
Makanya Allah memberikan pada kita masuk ibadah puasa ini supaya manusia ini terasah kemanusiaan. Supaya manusia ini tetap menjadi manusia, tidak jadi binatang. Makanya saudaraku sekalian, kita bersyukur kita masih dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang muslim. Lalu dengan muslim kita tahu ada Al-Quran, kita baca Al-Quran, maka Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Lalu insya Allah dengan ibadah puasa itu akan melambungkan derajat kita menjadi derajat hamba Allah yang mulia. Saya ingin kupas sedikit, maka waktu 5 menit lagi, bahwa kalau kita bicara tatanan ataupun konten agama Islam, agama Islam ini boleh atau bisa kita kategorikan kontennya itu dalam 3 kategori. Kita bagi klasifikasinya. Pertama itu fondasi, yaitu tauhid. Yang kedua badannya, rumahnya, disebut dengan syariat. Yang ketiga pernak-perniknya termasuk reliefnya, yaitu akhlak, yang disebut dengan moral atau muamalah. Jadi indahnya sebuah rumah karena ada pernak-pernik, karena ada lampu, ada relief, ada gambar, ada cat dan sebagainya. Tetapi keindahan ini tidak mungkin terbangun kalau rumah itu tidak punya fondasi, kalau rumah itu mereng, kalau rumah itu goyah. Oleh karena itu semuanya penting dalam Islam. Memang pertama kita penting belajar tauhid, di situ akan mengukuhkan akidah syariah, akidah kita, tauhid kita. Tapi jangan lupa juga tauhid ini membutuhkan kepada pengamalan sebuah syariah. Jadi orang-orang yang jarang sholat, tidak mau membayar zakat, tidak mau melaksanakan ibadah puasa, ini orang ini sangat radikal. Begitu ada godaan langsung masuk. Dan ini contohnya kita udah lihat di Indonesia. Kemarin itu ada disebut dengan pengaruh aliran Melata Abraham. Kemudian muncul lagi Islam Protestan, macam-macam muncul. Ini karena kita sendiri yang menjadi umat Islam ini rapuh atau pagar kita ini tidak kuat. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, saya tetap masih menganggap penting pendidikan keluarga kita itu harus kita kuat. Dimanapun kita berada, kalau pendidikan keluarga ini kuat, kita akan selamat iman mana. Tapi kalau tidak, nggak usah bilang, oh ini karena di Australia, di Aceh pun, yang menurut kita sekarang adalah salah satu kita satunya daerah yang bercari Islam di Indonesia. Kalau pendidikan keluarganya rapuh, anak-anak kita akan mudah diambil penyamun-penyamun yang berupa orang-orang zending yang dikirim khusus untuk merusak akidah anak-anak. Ini saya pikir penting, karena kalau kita tidak menjaga akidah atau iman anak-anak kita, negara kita jelas bukan negara Islam. Ya, negara kita bukan negara Islam. Jadi mengharap pada negara itu adalah mustahil. Kita sendiri yang harus turun tangan. Ya, kalau kita ingin anak-anak kita seperti pertanyaan para nabi tadi, apa yang akan kamu sembah setelah kami berlalu, setelah kami kembali ke Allah, maka jawabannya adalah tergantung kepada bagaimana kita mempersiapkan generasi muda kita sekarang, khususnya lewat proses pendidikan keluarga kita. Hadirin dan hadirat sidang jemaah yang muliakan, ini pendahuluan. Sedikit lagi saya sampaikan adalah tentang faedah puasa, karena mungkin ini juga pernah bukan bisa tegaskan sekali lagi. Puasa ini pernah dilukiskan oleh Allah sendiri dalam sebuah hadis kudusi, kullu amali bani adam lahu illa shiyam, wasiyamu li wa ana ajzi bi. Kalau kita bandingkan ibadah puasa Ramadan ini dengan ibadah lain itu, maka hadis ini bisa kita menjelaskan tentang bagaimana kondisi puasa itu. Bunyi hadis tadi maknanya kira-kira semua amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kata Allah tadi, kecuali ibadah puasa. Lalu puasa bagaimana? Allah menjelaskan sendiri. Fasiyamu li wa ana ajzi. Ya, puasa itu adalah untukku, kata Allah, maka akulah yang berhak membalasnya.
apapun yang akan kuserahkan itu urusanku, urusan manusia. Makanya kita tidak heran dalam bulan puasa ini dilipat gandakan pahala ribuan malah jutaan banyak oleh Allah, karena itu hak prerogatif Allah, tidak bisa kita atur, tidak bisa kita interupsi, dan itulah kekayaan dan kemahaluasan rahman dan rahimnya Allah. Oleh karena itu sayang sekali kalau ada orang di bulan puasa ini tidak pernah berpuasa, gara-gara haus sedikit dia langsung berbuka, gara-gara perjalanan hanya 1-2 kilometer dia sudah tidak berpuasa, meskipun boleh, tetapi itu merupakan suatu hal yang sia-sia. Oleh karena itu saudaraku sekalian, puasa ini juga fungsinya diantara lain adalah Allah ingin membentuk watak kita manusia ini menjadi watak di atas malaikat. Bahkan sebuah dikatakan takallaqu. Dengan bulan Ramadan ini Allah ingin kita hambanya bersikap dengan sikap Allah, mempunyai sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat Allah? Di antaranya Allah dalam Tuhan. Allah itu Tuhan. Nah, dengan ibadah puasa diharapkan kita hamba-hambanya berpuasa bisa lebih kasih sayang. Mungkin dulu kita tidak pernah merasakan lapar. Lalu ibadah puasa kita tahu begitu susahnya orang lapar. Mungkin kita hanya puasa 30 hari, ya 30 hari kita melatih lapar. Tapi bayangkan ada orang fakir miskin, ada orang refugee seperti orang Burma yang nggak makan berpuluh-puluh hari, bahkan bertahun mereka tidak cukup makan. Tidakkah kita terketuk hati untuk membantu? Lalu banyak di antara kita sudah salah setiap teman kita berdendam bertahun-tahun tidak pernah baik. Mungkin dengan ibadah puasa ini kita akan menjadi hamba Allah. Itulah maksudnya takallaqu bil qulubillah. Hendaklah kita ibadah puasa ini diantaranya meniru ataupun mencoba menggunakan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan ibadah puasa yang sedang kita lakukan akan dari banyak proses metamorfosa, proses perubahan diri kita dari sebelumnya masih kasar, dari sebelumnya kita masih suka mendendam, dari sebelumnya kita masih bersifat egoistis, bersifat individualistik. Maka di bulan puasa ini kita bisa lebih mengurangi sifat-sifat eksklusivisme kita. Kita bisa mengurangi egoisentris kita supaya persatuan dan kesatuan umat ini bisa kokoh. Tidak akan pernah kita bersatu ketika kita tidak mau kurang ataupun lebih kurang dengan teman saudara. Islam adalah agama yang inklusif, bukan agama eksklusif. Makanya Rasul kita lihat, beliau dijamin masuk surga, tapi beliau tidak masuk. Beliau tidak pernah mengklaim dirinya paling bagus, beliau mengklaim dia yang paling hebat, tidak. Meskipun beliau sudah yakin dan sahabat juga tahu beliau itu adalah pesuruh Allah, beliau itu kekasih Allah, tapi beliau tidak eksklusif. Beliau dekat dengan sahabat, beliau tidak pernah menunjuk orang dengan diri, beliau tidak pernah mempermalukan sahabatnya di depan orang lain. Itulah ciri-ciri Rasulullah sebagai contoh teladan kita yang mulia. Tapi kenapa hari ini masih ada di antara kita orang-orang yang baru hanya tahu salat 5 waktu sehari semalam sudah mengklaim dirinya paling benar, sudah mengklaim kelompoknya paling bagus, sementara kelompok lain dianggap sebagai kelompok yang akan masuk neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau ini masih ada dalam hati kita, berarti puasa itu belum mampu mendidik kita, belum mampu mengantarkan kita kepada derajat yang disebut derajat insan muttaqin. Semoga sekali lagi dengan puasa yang baru kita masuki akan mampu memberikan perubahan yang sangat signifikan, perubahan yang berarti, terutama dalam mendidik diri kita pribadi, lalu kemudian membuat masyarakat kita muslim ini lebih dewasa, lebih bijaksana, dan lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan daripada egosentrisme kita. Inilah yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.